Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Handiki Handono. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengiklan Judi Online di Media Sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di bawah bimbingan Ibu Dr. Neni Rohaini, SLLM. Latar belakang, perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah menciptakan gaya hidup baru bagi kehidupan masyarakat, yang mana kemajuan teknologi telah membuat masyarakat yang awalnya bersifat lokal menuju ke arah yang bersifat global. Terdapat banyak sekali dampak positif atas kemajuan teknologi ini. Salah satunya adalah lahirnya internet. Internet telah membuat jarak dan waktu menjadi tidak terbatas, sehingga aktivitas manusia yang awalnya sulit untuk dilakukan, sekarang dapat dengan mudah dilakukan dengan adanya internet. Tetapi, di samping itu, terjadi banyak juga dampak negatif yang timbul atas lahirnya internet ini. Salah satunya adalah kejahatan-kejahatan dalam bidang internet yang dapat dikenal dengan cybercrime. Salah satu kejahatan di bidang cybercrime adalah pengiklanan judi online dan perjudian online. Yang mana perjudian online ini sekarang sedang marak terjadi di masyarakat karena banyaknya iklan-iklan yang beredar di media sosial yang memuat tentang perjudian online. Sehingga perjudian online sekarang banyak terjadi di kalangan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menarik identifikasi masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana pengaturan judi online berdasarkan Undang-Undang ITE. 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap para pelaku pengiklan judi online dihubungkan dengan Undang-Undang ITE. Kasus yang penulis tadi ialah berasal dari Bengkulu, yang mana pelaku berinisial MK diketahui telah mempromosikan situs perjudian online. MK jelas telah melanggar pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE dan diberikan sanksi sesuai dengan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Hasil dan pembahasan mengenai pengaturan perjudian di dalam Undang-Undang ITE terdapat di dalam pasal 27 ayat 2, yang mana di dalam pasal tersebut kedudukan hukum antara pelaku perjudian online dan pelaku yang mendistribusikan perjudian online, kedudukan hukumnya disamakan. Di samping itu, di dalam KUHP juga terdapat di dalam pasal 303 ayat 1, junto pasal 303 bis ayat 1, yang mana memberikan kedudukan hukum dan sanksi yang berbeda kepada pelaku yang mendistribusikan perjudian dan pada pelaku perjudian. Berdasarkan pasal di atas, penulis menganalisis bahwa tidak seharusnya kedudukan hukum antara pelaku pengiklan judi online dengan pelaku perjudian online disamakan, karena dampak yang terjadi dari akibat pengiklanan perjudian atau pendistribusian yang memuat perjudian online jauh lebih besar daripada pelaku perjudian. Analisis mengenai kasus MK telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 27 ayat 2, sehingga MK dapat dikenai sanksi sesuai dengan pasal 45 1 Undang-Undang ITE dengan pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tetapi dalam praktiknya ketentuan ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, karena hanya sedikit saja yang terjerat hukuman atas tindakan tersebut. Tetapi masih banyak pelaku pengiklan judi online yang masih melakukan kegiatan tersebut tanpa adanya tindakan yang tegas dari para penegak hukum. Kesimpulan, di dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 2 terdapat larangan mengenai perjudian dan juga pendistribusian yang memuat perjudian, yang mana sanksi yang diberikan yaitu terdapat dalam pasal 45 ayat 1 dengan sanksi pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Di dalam KUHP juga terdapat peraturan mengenai pengiklan dan pelaku perjudian di dalam pasal 303 ayat 1 dan 303 bis ayat 1 yang berisi mengenai sanksi yang ditetapkan kepada pelaku pengiklan judi maksimal adalah 10 tahun penjara dan denda maksimal 25 juta rupiah. Sedangkan sanksi yang diberikan untuk pelaku perjudian maksimal 4 tahun pidana penjara dengan maksimal denda 4 juta rupiah. Antara peraturan di dalam Undang-Undang ITE dan KUHP, penulis membuat analisis bahwa tidak seharusnya pelaku judi online disamakan kedudukan hukumnya dengan pelaku pengiklanan judi online, karena dampak yang terjadi dari akibat pengiklanan perjudian online jauh lebih besar daripada pelaku perjudian online. 2. Mengenai kasus pengiklanan judi online yang dilakukan oleh MK jelas telah memenuhi unsur-unsur dengan sengaja mendistribusikan dan mentransmisikan, sehingga MK melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE, serta dapat dikenai sanksi sesuai dengan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Tetapi di samping itu, masih banyak pelaku yang melakukan promosi judi online tanpa adanya tindakan tegas dari para aparat penegak hukum, sehingga penegakan hukumnya masih terbilang belum maksimal. Saran, pemerintah dan aparat penegak hukum seharusnya memperhatikan dan menindak tegas para pelaku tindakan pengiklanan judi online dan pelaku tindakan judi online yang sekarang sedang marak di kalangan masyarakat.
sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran terjadinya dampak buruk kepada masyarakat. 2. Pemerintah diharapkan dapat menyusun suatu mekanisme pengawasan sebagai bentuk penegakan yang dapat mengawasi serta menindak agar tidak terjadinya dampak buruk. Dan kepada masyarakat diharapkan lebih menyadari mengenai dampak dari judi online serta dampak dari iklan judi online yang banyak beredar di media sosial yang mana dapat merusak generasi bangsa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.